speaker Nico. Modelnya seperti ini. Ini ada tulisan Dino 8. Kemudian oh ya, ternyata Dino 8 itu adalah tipenya ya, model Dino 8. Jadi kerusakan speaker ini ngebul katanya ya, kata yang punya. Ada asap keluar dari colokan USB ini. Kita coba saja, karena ini ada casnya ya. Kita langsung hidupkan saklar. Ya, hidup. Menyala speakernya. Ada bau gosong ya, ada bau gosong dari sini dan langsung mati ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Masih tercium bau gosong. Oke, rupanya IC-nya ini ya, IC power terasa panas. Coba kita lepas pendinginnya ini ya. IC power ini ada pendinginnya. Ya, ini pendinginnya. Oke, terlihat kosong. Jadi IC-nya terlihat kosong ini ya. Kita coba hidupkan sambil mengecas ya. Coba kita hidupkan. Ya, terlihat keluar asap ya.
keluar asap dari IC ini. Ya, IC-nya ini menggunakan CS83711 ya, CS83711. Disebutkan CS83711 ini kekuatan daya wattnya itu 16,5 watt. Oke. Ya, oke ya. Karena IC CS83711 ini saya tidak ada, ya, agak susah pencarian IC ini, dan setelah saya browsing ini harganya lumayan juga ya, agak mahal juga. Kemudian pemasangannya pun cukup susah karena sangat kecil sekali kakinya.
Jadi saya putuskan untuk menggantinya dengan menggunakan modul yang lebih mudah dan simple pemasangannya, yaitu modul PAM 6810 ya. Ya, modul kecil ini sangat praktis penggunaannya. Kemudian dari sisi keluaran wattnya itu tadi IC aslinya ini CS83711 ini keluaran wattnya itu 2 kali 16,5 watt ya. Sedangkan untuk PAM 6810 ini maksud saya 8610 ya. Ya, ini keluaran wattnya itu 2 kali 15 ya untuk speaker 4 ohm. Oke, jadi selisih wattnya itu tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu banyak. Jadi saya putuskan untuk menggunakan modul ini saja karena pemasangannya sangat mudah menurut saya. Oke. Jadi cara pemasangannya seperti ini ya. Pertama kali kita lepaskan saluran speaker ya. Ya, saluran speaker karena ini stereo, ada 2 buah saluran speaker. Ya, di PCB-nya ini speakernya itu berjejer ya dengan 1 soket. Kemudian soketnya itu dicabut dan dibelah sehingga soketnya itu menjadi 2. Kemudian dipasang seperti ini ya, speaker kanan dan speaker kiri. Ya. Jadi untuk speakernya langsung dipasang di modulnya seperti ini. Kemudian setelah speaker terpasang, tinggal kita mencari saluran untuk tegangannya. Tegangan di sini ditulis 12 volt dan ground ya. Walaupun di sini ditulis 12 volt, tapi secara teori modul ini mampu diberikan tegangan sebesar 6 volt sampai 15 volt ya. Sedangkan tegangan untuk speaker aktif ini tadi saya ukur sekitar 8 volt ya, 7,9 sekian ya, sekitar 8 volt. Jadi saluran untuk tegangan ya, ground ini langsung disolderkan ke groundnya sini. Ini sudah saya lem sih ya, langsung disolderkan ke ground di sini di tengah IC aslinya ya, yang sudah kita copot, yang berhubungan dengan ini tengah IC ini adalah ground ya. Ya, langsung disolder. Kemudian untuk tegangan positifnya kita ambil di sini, kaki di pinggir IC ini ya, di pinggir sebelah sini ya. Namun untuk lebih memastikan sebaiknya diukur dengan multi tester ya, apakah di sini ada tegangannya. Ya, langkah selanjutnya yaitu mencari saluran untuk sinyal input ya. Jadi ini ada LR ya, LR. Kemudian ground dari sinyal ini tidak digunakan ya, karena groundnya ini sama saja dengan ground tegangan, jadi tidak perlu dipasang groundnya, hanya L dan R saja, L in dan R in. Ini langsung dipasang di kaki IC nomor 2 dan 3 sebenarnya ini ya. Ya, tapi karena ini sudah saya lem ya, jadi seperti ini. Dan di sini ada 2 buah resistor ya, tempat pemasangan kabel ini, penyolderan kabel ini. 2 buah resistor tersebut sangat kecil sekali, itu saya buang dan saya langsungkan ya, dilangsungkan seperti ini. Jadi hanya seperti ini. Kemudian untuk pemasangan ini ya bisa kita
lem, atau kita gunakan double tip, ataupun seperti ini saja, sepertinya tidak apa-apa ya. Ini tidak bakal menempel ke rangkaian yang lain. Kita masih